Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam ini tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 22 Desember 2024 Masehi, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar, Mutiara Hikmah Penyejuk Hati, insyaallah. Karena pembahasan kita agak panjang, insyaallah di hadis yang ke-25 ini kita akan membahas tentang azan, muadzin, berkenaan dengan itu. Kemudian kita insyaallah mempelajari tentang imam, kriteria imam. Lalu yang ketiga insyaallah kita akan mempelajari sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini dengan ringkasan. Jadi kita tidak secara detail menjelaskannya, kan tetapi mengulang pelajaran kita, yang mana kami yakin bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengetahuinya. Cuman kita mengulang kembali sehingga kita mengetahui dari mana sumber amalan yang kita lakukan setiap harinya. Ternyata sumbernya ada di hadis ini, di hadis itu. Jadi kita awalnya kita hanya sekedar mengamalkan dan kita belajar terus sehingga kita tahu di mana letak perintah atau larangan tersebut. Baik. Kita langsung saja karena 3 pembahasan yang cukup panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dan memudahkan pelajaran yang akan kita bahas. Hadis yang ketiga, yang ke-25, an Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza hadaratis salatu falyu'azzin lakum ahadakum, dan apabila waktu salat telah tiba, hendaklah salah seorang kamu azan. Jadi perintah bagi muadzin, dan alhamdulillah kita sudah ditunjuk muadzin, siapa yang berhak menjadi muadzin, dan itu harus mengetahui waktu masuk, waktu salat. Kemudian penggalan yang ketiga, fal ya ummakum akbarukum, dan yang mengimami kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kalian semuanya adalah yang paling tua di antaramu. Ini salah satu syarat dari imam. Adapun syaratnya nanti insyaallah akan kita jelaskan setelah kita masuk ke dalam pembahasan insyaallah. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Hadis ini sebagaimana kita sebutkan di awal mencakup 3 pembahasan. Namun yang shallu kama ra'aitumuni usolli itu kita akhirkan. Karena tentunya kita mulai dari azan dulu. Jadi kita urut dengan kebiasaan kita mengamalkan. Kita mulai dari azan, meskipun azan itu di tengah penggalan hadis ini, tetapi kita dahulukan. Karena azan itu menandakan akan masuknya waktu sholat. Jadi kalimat yang akan kita bahas pertama adalah pertengahan dari hadis yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, yaitu yang bunyinya idza hadaratis sholatu falyu'azzin lakum ahadukum. Apabila waktu solat telah tiba, hendaklah salah seorang azan untuk itu. Jadi ini perintah bagi muadzin untuk mengumandangkan azan apabila telah masuk waktu solat. Di dalam hadis ini terdapat pensyariatan azan. Jadi kalau kita belajar kembali fikihnya, bagaimana asal muasal azan ini, awalnya belum ada azan di Mekah. Setelah di Madinah, alhamdulillah semakin lama semakin hari sudah banyak yang memeluk agama Islam. Tentu harus ada tanda sebagai masuknya waktu sholat. Maka berkumpullah Nabi dan para sahabat. Ada yang memberi usulan dengan lonceng. Kata Nabi SAW, tidak, itu adalah kebiasaan orang Nasrani. Nabi SAW senantiasa menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab. Kemudian ada yang mengusulkan dengan trompet, ditiupkan trompet menandakan masuknya waktu sholat. Lalu kata Nabi, tidak, itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Lalu ada yang mengatakan kita kumpulkan kayu bakar lalu kita buat api unggun. Tidak, itu adalah kebiasaan orang Majusi. Akhirnya ada salah seorang sahabat menyebutkan mimpinya, kalau tidak salah Abdullah bin Zaid namanya radhiyallahu anhu, menyebutkan mimpinya bahwasanya dia mimpi lalu disebutkan kalimat azan tersebut. Dan bukan beliau saja yang mimpi, ternyata Umar bin Khattab juga bermimpi seperti itu. Lalu Nabi SAW memanggil sahabat yang bermimpi itu lalu agar diajarkan kepada Bilal lafaz azan tersebut. Dan itulah yang kita ketahui sekarang, lafaz azan. Kalau kita lebih memperdalami fikih lagi, itu ada lafaz azan yang lain. Lafaz azan Abu Mazurah itu berbeda dengan yang kita ketahui sekarang. Mungkin 4 kali syahadatnya atau yang lainnya. Itu biasanya yang memakai azan Abu Mazurah yang di Mekah itu mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Adapun Bilal itu seluruh dunia rata-rata kita kemanapun pergi itu memakai azan Bilal di Madinah. Taib, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yunadi bilailin." Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari. Faqulu washrabu hatta yunadi ibnu Ummi Maktum. Makanlah dan minumlah hingga mendengar azan dari Abdullah Ummi Maktum. Jadi azan di zaman Nabi SAW itu 2 kali. Yang pertama azan Bilal, yang kedua azan Abdullah Ummi Maktum. Jadi kalau fa inna la yunadi hatta yuqalu lahu asbahta. Karena ia tidak azan hingga dikatakan kepadanya sudah subuh. Jadi Abdullah bin Maktum adalah sahabat muadzin yang ditakdirkan buta. Jadi kalau beliau ingin masuk waktu fajar subuh itu diingatkan. Sudah masuk waktu subuh, baru beliau azan. Ini berkenaan dengan waktu sahur. Apabila itu azan pertama, azan Bilal, itu masih bisa kita makan minum, atau masih ada tersisa hidangan, itu masih boleh. Adapun azan yang kedua, azan Abdullah bin Maktum, itu baru masuk waktu fajar, yang itulah waktu imsak menahan.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bukan sirine atau di kampung-kampung ada beduk itu, bukan. Tetapi mulainya masuk waktu fajar. Jadi kalau definisi sedikit kita, karena insya Allah lebih kurang 70 hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Jadi yang dinamakan menahan di bulan Ramadan berpuasa mulai dari waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Dan kalau kita sudah melihat terbenamnya matahari, yakin kita, walaupun tidak terdengar azan, kita boleh berbuka. Terkadang muadzinnya berbuka dulu kan, udah kenyang dia baru azan dia. Kapan kita berbuka lagi kan? Jadi yakin kita, tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak tanda-tandanya. Ini mungkin kondisi zaman dahulu yang tidak ada alat elektronik, yang tidak ada tanda-tanda dengan waktu masuknya waktu maghrib. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum dari adzan itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Dan apabila di suatu daerah, misalnya kita di Rumbai ini, tidak ada yang azan waktu masuk, itu semuanya berdosa. Itu semua warga Rumbai ini, sini apa nih? Rumbai pesisir. Itu tidak ada yang azan, kita kena semuanya yang di Rumbai ini. Jadi kalau sudah ada yang azan, tapi alhamdulillah situ ada masjid, situ ada musola, situ, itu alhamdulillah, maka itu sudah mencukupi karena hukumnya adalah fardu kifayah. Sebagaimana sholat jenazah, penyelenggaraan jenazah, juga jika sudah ada yang menyelenggarakan, maka gugurlah kewajiban satu daerah tersebut, satu perkampungan tersebut. Dan itu ditujukan kepada orang yang yang muadzin itu adalah ada syaratnya juga. Ada syaratnya juga, tentunya sudah mukallaf dan seterusnya, mengetahui waktu masuk, dan tentunya yang sesuai dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Lalu Ustaz, bagaimana anak kecil? Boleh, seandainya sudah bisa. Kita katakan sudah bisa, nanti hayyalas shalah, enggak pakai hayyalas falah, langsung Allahu Akbar, kan belum bisa berarti. Kalau sudah misalnya kita ada di TPA didikan subuh, sudah bisa misalnya anak itu dan suaranya merdu, itu boleh jadi muadzin. Jadi tidak harus patokan dewasa, sudah balik, sudah ini, tidak. Kan tetapi sudah mengetahui waktu masuk dan dia bisa hafal kalimat azan tersebut. Kemudian lafaz-lafaznya kita sudah mengetahui, lafaz azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian syahadat Muhammad Rasulullah, hayyalas shalah, hayyalal falah, kemudian diulang lagi Allahu Akbar, la ilaha illallah terakhirnya. Adapun azan itu menandakan masuknya waktu salat, dan iqamah itu menandakan ditegakkannya salat. Untuk azan itu hak dari muadzin. Jadi muadzin yang berhak kapan dia, dan sudah ada tandanya, beliau langsung maju untuk azan. Adapun untuk iqamah itu haknya imam rawatib. Walaupun sudah berbunyi misalnya, imam rawatibnya misalnya mau wudhu dulu, jadi tunggu dulu, kita menunggu jamaah. Karena beliau sudah diamanahkan, kita percayakan, sudah ditugaskan, kita tunjuk berdasarkan kesepakatan pengurus, maka beliaulah yang berhak untuk mengasih kode ditegakkannya iqamah itu haknya imam rawatib. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syariatnya itu baik itu mukim dan safar. Azan itu misalnya kita mukim, ini kita sekarang mukim, kemudian kita safar karena musim libur sekolah sekarang, anak-anak kita pergi ke daerah, misalnya ke Sumbar, melihat orang tua, misalnya kakek dari anak-anak, neneknya, atau ke rumah mertua bagi yang di tempat lain, misalnya ganti-gantian, tahun sekarang ke sini, liburan sekolah sekarang sini, lebaran ke sini, tinggal mengatur waktu saja. Jadi ketika safar, misalnya kita satu mobil sekeluarga, misalnya bagi yang punya kendaraan roda 4, lalu dia singgah, itu disyariatkan azan dia. Jadi yang imam bapak, lalu makmumnya keluarga yang lainnya.
Sementara yang kita saksikan itu biasanya hanya iqamah. Hanya iqamah. Sebenarnya itu disyariatkan juga azan. Azan untuk rombongan itu saja, rombongan untuk itu saja. Bahkan dahulu ada sahabat yang menggembala di apa namanya padang yang luas. Itu apabila dia azan lalu dia iqamah lalu salat, itu terhitung dengan jamaah. Hitungannya terhitung dengan jamaah. Kan dahulu mencari rerumputan agak jauh ke gurun-gurun pasir yang ada dedaunan hijaunya. Itu jauh, tidak mungkin dari jauh itu kembali yang memakan waktu. Jadi orang yang mengembala pergi di waktu itu nanti kembalinya mungkin sudah sore pulangnya. Dan itu disyariatkan azan. Atau kita mengisi waktu tidak sempat ke rumah orang tua atau mertua liburan semester ini, lalu memancing misalnya, biasanya ke pedalaman. Boleh saja, halal, boleh. Lalu mancing dalam, kan tidak ada tuh pemukiman di pelosok-pelosok. Kita lihat biasanya azan jam 12 sekian misalnya, azan kita sama keluarga, habis itu baru bakar ikan. Tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, jadi mengenai azan kita mengetahuinya, dan alhamdulillah itu adalah syariat Islam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi ini situasinya setelah perang Ahzab, perang Khandaq di tahun 5 Hijriah, itu Nabi sudah melakukan penyerangan. Berbeda di tahun sebelumnya, sebelum tahun 5 Hijriah, sebelum perang Ahzab, perang sekutu yang 10.000 kafir Quraisy, orang ya munafik dan yang lainnya bersekutu untuk menyerang Madinah. Adapun tahun-tahun sebelumnya perang Uhud dan perang Badar, itu kaum muslimin itu diserang. Setelah perang Ahzab, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan kaum muslimin itu menyerang. Dan tandanya menyerang, jadi serangan dadakan itu biasa. Itu tidak boleh diserang suatu perkampungan atau daerah kalau terdengar azan. Misalnya subuh misalnya, terdengar azan, itu tidak boleh melakukan penyerangan. Berarti orang penduduk itu orang muslim, itu tidak boleh dilakukan penyerangan. Jadi setelah perang Ahzab di tahun ke-5 Hijriah, Nabi SAW itu menyerang Bani Quraidah, Bani Nadir, dan seterusnya. Setelah tahun 5 Hijriah, karena pasukan kaum muslimin sudah disegani, karena sudah beberapa kali orang-orang kafir Quraisy kalah, baik itu di perang Badar dan perang Ahzab. Meskipun tidak ada korban yang banyak, hanya anak-anak panah saja dari yang dibatasi oleh khandak, parit. Cuman ada beberapa orang yang terluka dari pihak sekutu Ahzab, orang-orang kafir Quraisy dan sekutunya, dan kaum muslimin. Salah satu sahabat yang terkena adalah Sa'ad bin Mu'az. Dan setelah penaklukan Bani Quraidah di tahun berikutnya, beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena luka yang kalau dahulu kan ada infeksi yang tidak ada di zaman kita, obat-obat antibiotik. Jadi kalau sudah luka kena urat nadi, ya akhirnya infeksi. Dan itu yang membawa beliau kepada kematian. Tapi dahsyatnya beliau Sa'ad bin Mu'az, meskipun hanya sekitar 6 tahun memeluk Islam, kematiannya menggoncangkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, 6 tahun memeluk agama Islam, kematiannya ketika beliau wafat menggoncangkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita yang mesti bapak-bapak orang tua kita yang mungkin sudah dari lahir 60 tahun beragama Islam, lalu bagaimana keislaman kita? Jadi bagaimana para sahabat kalau sudah memeluk Islam, mereka memang benar-benar Islam, mempelajarinya dan benar-benar taat dan menjauhi segala larangannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kelebihan muadzin, keutamaannya kita mengetahui bagaimana di hari kiamat. Salah satu keutamaannya itu lehernya panjang. Jadi lehernya panjang bukan jangan disamakan dengan kita di dunia, ketika di dunia itu adalah keutamaan. Itu adalah keutamaan. Kemudian bebatuan, semua yang mendengar itu menjadi saksi nanti apa yang dilafazkan oleh muadzin. Bebatuan pun menjadi saksi
Dan seandainya, dan berbeda para ulama, mana yang lebih utama menjadi imam daripada muadzin? Sebagian ulama itu katanya lebih utama menjadi muadzin. Tapi jangan berebut-rebut pula, kalau sudah ditunjuk Pak Salman nanti marah Pak Salman. Karena muadzin itu ada keutamaannya, Lalu bagaimana kita ada juga keutamaannya? Supaya kita mendapatkan pahala sebagaimana muadzin, kita dengarkan seksama lalu kita jawab apa yang Allahu Akbar, kita sahut Allahu Akbar. Kecuali pas lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah baru la haula wala quwata illa billah. Jadi walaupun kita jamaah masih mendapatkan keutamaan juga. Tapi dengan syarat dengarkan azan lalu dijawab sautan azan tersebut. Jangan sibuk dengan HP atau ngobrol, Anda dapat keutamaannya. Pak Salman saja yang dapat keutamaannya nanti. Insyaallah. Barakallahu fiik. Mana yang lebih afdal? Mendengarkan azan atau kita lagi sholat itu diberhentikan sholatnya? Itu tergantung masuknya, Pak. Tergantung masuk. Misalnya kita masuk dahuluan sebelum azan, kita sholat dulu. Tapi kita masuk orang sedang azan, kita dengarkan azan dulu. Wallahu taala alam. Azan pertama Subuh. Oh, kalau di rumah itu bebas, Pak. Kita yang di sini kan di masjid. Kalau di rumah kan banyak, di situ dengar lagi. Nanti Bapak mau salat malam, oh di situ mulai azan lagi. Enggak jawab azan aja Bapak teruskan. Kalau di rumah itu bebas. Maksudnya tidak terlalu seperti sebagaimana kita hadir di masjid. Lalu kasus lagi tambahan dari Bapak, jazakallahu khair, barakallahu fik. Lalu bagaimana Jumat? Jumat misalnya orang azan, lalu kita datang. Sebenarnya ini adalah suatu celah bagi kaum laki-laki. Orang datang azan Jumat sudah khatib naik mimbar, itu sudah tidak mendapatkan keutamaan. Karena sebelum ada malaikat diperintahkan untuk mencatat keutamaan dengan tinta emas dalam bahasa kita. Ini bukan bahasa Nabi. Ada keutamaannya, itu kalau sudah khatib menaik mimbar itu ditutup. Jadi bagi yang sudah azan datang, itu sudah mendapatkan keutamaan, sekedar lepas kewajiban Jumat. Lalu bagaimana seandainya kita mungkin karena kesibukan atau sesuatu hal akhirnya terlambat, kita dengarkan azan atau tunggu dulu atau kita sholat. Di sini berbeda ulama. Ada ulama mengatakan bahwasanya kita sholat dulu karena keutamaan bagaimana sholat tersebut nanti bisa duduk. Ada yang mengatakan langsung saja sholat karena mendengarkan khotib Jumat itu wajib. Jadi ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan sholat saja dulu karena mendengarkan khotib itu wajib. Itu makanya di zaman Nabi dahulu yang main-main kerikil ketika khotib. Jadi zaman Nabi itu Pak, ibu-ibu tidak pakai karpet atau keramik, lantai tanah saja. Jadi ada batu-batu, yang main batu-batu itu termasuk perbuatan laghaw. Lalu bagaimana orang yang mendengar khotib Jumat main HP? Tentu tidak mendapatkan keutamaan Jumatnya, hanya sekedar sudah Jumat sudah, tetapi tidak mendapatkan keutamaannya. Taib, mungkin bisa dipahami, wallahu taala a'lam. Taib. Lanjut kita doa sesudah azan kita mengetahuinya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan, seterusnya. Cuman sebelumnya kita salawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat baru kita mendoakan Nabi. Dan ini bagaimana, dan ulama menjelaskan doa itu Nabi sebenarnya itu sudah mendapatkan maqam mahmudah, itu sudah didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu memang hak Nabi, tetapi Nabi tawaduk, Nabi sallallahu alaihi wasallam, rendah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam agar umatnya mendoakannya juga. Sebenarnya itu memang hak Nabi, maqam mahmudah. Akan tetapi Nabi istilahnya salah satu bentuk ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga agar dimintakan kepada Allah dari umatnya, didoakan beliau untuk mendapatkan kedudukan yang terpuji tersebut. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama untuk azan, kita rasa sudah cukup. Kita masuk ke yang kedua, masalah imam. Kata Nabi SAW di hadis Malik Al-Huwairis tadi, beliau adalah sahabat yang muda, pemuda,
dari Basrah, sedikit kita kenal, dan beliau adalah mulazamah kepada kalong, itu hanya 20 hari di Madinah, di Masjid Nabawi. Dan Nabi melihat kondisi orang-orang yang di Masjid Nabawi, sudah 20 hari kata Nabi, mungkin ada kerinduan dengan keluarga dan yang lainnya, lalu Nabi memerintahkan mereka pulang dan mengajarkan hadis ini kepada kaumnya. Nah, itu sedikit tentang perawi hadis. Kalimat berikutnya, wal yu'ammakum akbarukum, dan hendaklah yang mengimamimu orang yang paling tua di antaramu. Jadi bukan syarat utama, bukan syarat utama. Adapun syarat utamanya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis berikut ini, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya yang menjadi imam, yang patut menjadi imam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang paling baik bacaannya terhadap kitabullah. Ini yang posisi yang lengkapnya. Lalu kata Nabi, fa in kanu fi qiraati sawa fa'alamu bis sunnah. Seandainya dalam bacaan dia sama-sama bagus, maka diambil kategori berikutnya yang paling paham dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fi sunnati sawa, apabila dalam sunnah dia sama juga, ini sama-sama pelajar yang giat misalnya, faqdamuhum hijrah au islama, maka yang didahulukan siapa yang dahulu hijrah atau siapa yang dahulu Islamnya. Nah, itu kategori yang disebutkan di dalam hadis yang lain. Adapun di dalam hadis ini, yang menjadi imam yang paling tua adalah termasuk yang yang dituntut juga. Seandainya yang tua itu misalnya tadi sama semua, lalu ada yang tua, bacanya bagus juga, dia paham sunnah juga, lalu beliaulah yang berhak dibandingkan dengan yang muda. Kata Nabi SAW, kabbara, dahulukan yang lebih tua, dahulukan yang lebih tua. Dan itu ada beberapa kondisi. Ada Nabi SAW di suatu majelis beliau, ada minuman ketika itu susu, ada di sebelah sini pemuda, sebelah kanan, dan di sebelah kiri ada Abu Bakar yang tua. Lalu Nabi SAW mengatakan, seandainya tidak posisinya di kanan, mungkin Nabi memberikan kepada Abu Bakar yang tua. Tetapi Nabi SAW memang memulai dahulu yang kanan. Jadi yang berhak adalah yang muda tadi. Sebenarnya diambil dari satu yang lain, seandainya Abu Bakar juga di situ, Nabi akan mendahulukan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan imam itu wajib diikuti. Ju'ila imamu liyutamami. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ini gerakan salat yang harus kita jangan sampai mendahului imam. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kebanyakan sudah bergerak juga bapak-bapak. Yang seharusnya sampai Allahu Akbar, baru kita bergerak. Jadi supaya tidak mendahului imam, dengarkan dahulu Allahu Akbar, itu sudah habis, baru kita bergerak. Jangan langsung sama-sama kita bergerak dengan imam, khawatirnya kita mendapatkan ancaman mendahului imam. Tidak boleh, ada larangannya. Didengarkan dahulu, sabar dulu, Allahu Akbar, baru kita ikuti juga ruku misalnya, Sami Allahu liman hamidah, baru kita dah selesai nya tadi langsung kita bergerak. Jangan langsung pula kita bergerak. Itu jangan sampai seperti itu. Dan itu banyak. Kalau kita perhatikan, terkadang baru Allah sama-sama turun dia dengan imam, dan itu tidak boleh. Itu tidak boleh bagi makmum yang mendahului imam atau sama dengan imam. Baik. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun posisi sebagaimana kita ketahui, kalau untuk salat berjamaah itu dah nampak satu orang. Lalu bagaimana posisinya imamnya sama makmum, itu hanya dua orang mereka, satu imam satu makmum. Hadis dari Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas bermalam di rumah Maimunah, salah seorang ummul mukminin, maka ketika itu posisinya Ibnu Abbas ditarik oleh Nabi SAW, dipindahkan sejajar
Kalau kita biasanya agak ke belakang sedikit. Tidak, dia sunnahnya yang dilakukan oleh Nabi SAW dan Abdullah bin Abbas sejajar. Dan seandainya misalnya sudah mulai ada yang datang belakangan, itu kalau tidak imam yang maju atau makmum yang mundur. Dan sekarang kalau kita lihat kan kadang diketuk orang pundak, itu tidak masalah, sebagai tanda itu mundur. Dan posisi yang datang kedua itu di belakang imam, dia mundur seperti ini, posisinya di belakang imam, jangan yang di kanannya. Jadi yang di belakang imam, penuhkan yang lalu di kanan sehingga seimbang, tambah terus. Misalnya kan bisa saja kondisinya hari hujan lebat, lalu yang datang Pak Salman dan imam misalnya, kan cuma 2 orang, tahu-tahunya nanti ada yang bapak-bapak pakai mobil datang, kan bisa saja kasus-kasus seperti itu. Adapun soft yang paling baik bagi rijal awwaluha, paling depan, dan untuk ibu-ibu itu yang paling belakang, yang paling belakangnya. Jadi misalnya ibu-ibu di tirai itu, nanti dia di belakang, itu paling baik untuk ibu-ibu saf belakang. Tapi jangan, kalau udah biasa seperti ini tidak masalah juga. Nanti tak khawatirnya nanti penuh pula yang pintu kaca itu, nanti tidak bisa orang masuk kan. Kayak kajian sama Ustadz, kita bahas yang paling afdol, paling belakangnya. Ya kalau kondisinya kita udah biasa seperti ini, udah dibatasi juga, tidak masalah. Kan sudah ada batas antara ibu-ibu wanita dan bapak-bapak laki-lakinya. Baik, wallahu taala alam. Kemudian ada beberapa yang kita ingatkan juga bagi laki-laki. Kalau kita belajar mazhab Imam Syafi'i, di dalam mazhabnya memang mengatakan hukum salat berjamaah itu sunat muakkad. Akan tetapi jumhur ulama, jumhur ini lebih dari 1 orang, itu mengatakan wajib bagi laki-laki salat berjamaah, kecuali ada uzur syar'i, misalnya safar, sakit dan seterusnya. Hujan lebat misalnya, itu salah satunya. Hujan lebat itu boleh. Itu di zaman Nabi ada sahabat yang ketika itu hujan yang sangat lebat, itu dia salat di rumah, enggak masalah. Itu salah satu uzur syar'i. Atau makanan terhidangkan, sudah dihidangkan lalu azan orang, kita makan dulu, itu sunnahnya. Kata ulama, seandainya kita tidak makan dahulu, khawatirnya tidak khusyuk salat. Jadi kita teringat, tadi masakannya ini, ada ini, itu yang dikhawatir. Jadi kita makan dulu, baru setelah itu sholat. Jadi diperhatikan juga waktu, kan kita mengetahui waktu sekarang alhamdulillah sudah dimudahkan. Seandainya itu tidak terlalu terburu-buru, nantilah makannya, tidak apa-apa, atau disegerakan, jadi masih bisa kita makan cepat-cepat. Kalau ini kondisinya kita katakan di zaman Nabi SAW, itu pelajaran bagi kita dengan mereka dengan teknologi yang tidak ada seperti zaman kita. Sekarang kita lihat ada aplikasi jam berapa masuk, dan terkadang azan juga orang di HP kita. Jadi kondisi Nabi di zaman Nabi itu yang tidak ada teknologi yang sekarang ini, tetapi itulah tanda-tanda di antara tandanya. Di mereka entah ini udah jam berapa ini, lalu dihidangkan makannya, mereka makan dulu. Itu salah satu beberapa kondisi. Jadi kita pakai pendapat jumhur bapak-bapak, meskipun Imam Syafi'i rahimahullah taala di fikihnya mengatakan bagi laki-laki sunat muakkad, tetapi jumhur ulama itu adalah wajib bagi laki-laki kalau tidak ada uzur syar'i. Kita katakan kalau tidak ada uzur syar'i. Misalnya kalau bapak-bapak sakit, ya tidak, itu sudah ada uzur syar'i namanya. Atau safar. Jadi kalau bapak-bapak safar, misalnya karena musim liburan, kita ulang lagi, ini kan kita memang liburan semester, kita ke Sumbar lah. Memang orang tua nggak ada lagi, ini nggak ada, minimal kita raun-raun, kan banyak wisata yang baru. Misalnya boleh saja asalkan tidak terlalu main ke pantai buka baju pula atau yang lainnya. Tetapi kita ketika itu di jalan azan orang, kita nggak apa-apa, boleh terus saja dulu. Kita jamak takhirkan. Misalnya di Bukit Tinggi baru kita jamak zuhur dengan asar, itu boleh. Itu masyru', itu syariat, boleh. Itu dibolehkan. Wallahu taala a'lam. Taib. Itu mungkin masalah imam kita anggap selesai, salat berjamaah kita anggap selesai.
Itu lebih duluan di minggu dah. kalau di yang sebenarnya yang pendapat yang kuat itu yang di belakang imam dahulu. Kalau yang di kanan enggak sejajar dia jadinya. Kecuali pintu masuknya sebelah, misalnya satu, kalau sekarang kan banyak pintu masuk. Cuman di situ pintu masuknya kan mungkin bisa jadi supaya kalau kita masjidnya terlalu besar enggak masalah. Kalau ada yang tempat sempit seperti musola bandara itu kan kecil, itu boleh kita ke dinding kita penuhkan. Nanti ada yang habis wudu, nanti sambung ke sini, sambung. Kan Bapak tahu kan bandara bagaimana, hanya kecil, mungkin beberapa orang, itu boleh kita ndak harus di belakang imam. Boleh kita kasih lihat kondisinya. Kalau kita masjid kita ini ndak masalah nih. Tapi alangkah lebih baiknya itu di belakang imam dahulu, yang diisi di saf berikutnya, kedua, ketiga dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Ada lagi, Pak? Lanjut kita, Pak, yang ketiga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Dan ini adalah pelajaran bagi kita. Kita ingatkan bahwasanya salat, ibadah apapun, bukan salat saja, seluruh ibadah yang diwajibkan kepada kita, disunnahkan, yang diperintahkan kepada kita, itu kata ulama harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan di hadis ini Nabi mengatakan shallu kama raaitumuni usolli. Ustaz, kan kita tidak lihat Nabi jauh, Ustaz, 1400 tahun yang lalu, ada hadis-hadisnya. Dan ulama kita sudah membukukan sifat salat Nabi SAW. Ulama ini itu banyak referensi. Yang terkadang yang ini menghasankan, dan yang terkadang ulama ini mendhaifkan. Seperti hadis menggerak-gerakkan jari, kan Bapak lihat orang menggerakkan jari, itu sebagian ulama itu menganggap itu hadisnya hasan, dan sebagian ulama menganggap itu hadisnya sahih. Hadis sahih itu termasuk hadis yang dhaif. Jadi cukup isyarat saja, tidak harus digerak-gerakkan. Nah, jadi tentang khilaf seperti ini tidak terlalu khilaf yang tidak terlalu berlapang dada kita terhadap. Seperti orang iktidal, apakah dia bersedekap atau lepas, itu boleh saja. Kalau di Saudi, ulama Saudi itu bersedekap, pendapat Syekh bin Baz, Utsaimin dan yang lainnya. Dan lepas itu tidak masalah juga. Atau turun dari mau sujud kan, kaki dulu atau tangan dulu, itu boleh kaki dulu, boleh tangan dulu. Tidak tidak harus khilaf seperti itu, tidak masalah. Istilahnya khilaf hanya yang bagian furu', hanya bagian kecil-kecilnya, itu tidak masalah. Baik. Dan begitu juga di manasik haji umrah, khuzu anni manasikakum, ambillah dariku manasik hajimu. Nah, jadi memang harus kita untuk ibadah harus ada tuntunannya, contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengenai salat, sifat salat, kita cuman mengulang secara garis besar. Itu dimulai dengan berdiri lurus, dan bagi yang tidak sanggup boleh tidak berdiri. Ini kita secara umum, yang sanggup berdiri lurus, lalu takbiratul ihram, kemudian setelah itu mengucapkan doa istiftah atau iftitah. Ada yang iftitah, ada istiftah, pembukaan. Ada Allahu Akbar kabira, ada yang Allahu Akbar subhanallah, ada yang Allahumma ba'id baini. Itu banyak doa iftitah itu dikumpulkan oleh ulama, itu banyak. Boleh, semuanya boleh. Kemudian setelah itu ta'awuz, mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim atau auzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, kalau kita mengetahuinya. Itu ada hadisnya, sebelum kita mengucapkan Al-Fatihah, ta'awuz dulu. Setelah itu baru mengucapkan Al-Fatihah. Bagi imam itu ada pendapat mengatakan bismillahnya dijaharkan dan ada yang disyirkan. Itu masalah yang kita sebutkan tadi, itu tidak masalah. Meskipun ada yang menguatkan bismillahnya disyirkan, baru dijaharkan alhamdulillahnya. Tetapi seandainya ada yang menjaharkan, itu diperbolehkan. Kemudian setelah itu membaca ayat,
ruku sebagaimana kita ketahui mengenggam lututnya, kemudian membaca subhana rabbiyal azim, atau sama dengan kalau di sujud subhana rabbiyal a'la. Itu setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi membaca subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi ada Nabi membaca bacaan yang lainnya. Jadi itu boleh dan itu boleh. Itu sekedar mengingatkan. Lalu ruku, sujud yang sebagaimana kita ketahui, dan bagaimana posisinya itu ada. Bagaimana posisi tangan di atas, kanan di ini, ada yang digenggam, ada yang seperti ini juga, ada yang kalau kita belajar mazhab lagi, imam yang lain seperti Imam Hanafi itu di bawah pusar. Tapi yang kuatnya kata Nabi SAW di dada, tapi jangan terlalu tinggi. Itu ada semuanya dijelaskan. Lalu bagaimana posisi kaki, semuanya nanti bisa dilihat di buku-buku yang spesial sifat salat Nabi. Dan kita harus ibadah yang paling baik kata ulama, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Kita katakan tadi, yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling benar yaitu yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu sudah masuk, maka mengenai penjelasan ini kita cukupkan, dan kita sudah mengetahui tentang syarat-syarat, tentang wajib-wajibnya, rukun-rukunnya salat kita sudah mengetahui. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan salat ini. Salat ini adalah adapun riwayat yang kita ketahui dari dulu, as-salatu imaduddin, itu riwayatnya lemah. Adapun yang kuat riwayatnya wa amuduhu shalah, dan tiangnya adalah salat. Berarti kalau tiang itu kita tidak kerjakan seperti ini, tiang ini berarti kita telah meruntuhkan agama kita. Kita tidak salat berarti kita telah meruntuhkan agama kita. Karena wa amuduhu shalah, tiangnya dari agama kita itu adalah salat. Jadi kita harus jaga, kita harus bagaimana menjaga sebaik-baik kualitas salat. Hadirkan hati kita, kekhusyukan kita. Hadirkan wasta'inu bisabri wasalah wa innaha lakabiratun ila 'alal khashiin. Jadi jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong, dan itu sangatlah berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Kadang salat tidak khusyuk. Jadi harus kita upayakan, dan buatlah ibadah kita itu, jadikanlah ibadah kita itu menjadi ibadah yang indah, ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu mendapatkan yang pahala yang besar di akhirat kelak, yang membuat kita berbahagia, kita bersua dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu harus kita yakini. Kita hadirkan terus hati kita di dalam ibadah itu. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian, karena waktu sudah berdering-dering, Pak Salman sudah tidak sabar juga. Maka kita akhir dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.